Langit Jakarta tampak muram sore itu. Hujan gerimis membasahi aspal jalanan, menciptakan genangan-genangan kecil yang memantulkan cahaya lampu kendaraan. Di dalam sebuah gedung tak bertanda di pusat kota, Mayor Arini Wijayanti duduk tegak di sebuah ruangan briefing. Mata tajamnya menatap layar proyektor yang menampilkan serangkaian foto dan dokumen. Di sampingnya, seorang pria berseragam dinas tinggi, Kolonel Surya, atasannya di Satuan Khusus Kopassus, menjelaskan misi rahasia yang akan segera dijalankannya. Kantor Dinas Pelayanan Publik Kota Jaya telah lama menjadi sarang pungutan liar, ucap Kolonel Surya dengan nada serius. Laporan dari masyarakat semakin banyak. Warga diperas untuk mendapatkan dokumen yang seharusnya gratis atau murah. Kami menduga ada jaringan yang jauh lebih besar dari sekadar pegawai nakal. Tugasmu adalah menyusup ke dalam sistem, mencari tahu siapa dalang utamanya, dan mengumpulkan bukti sebelum kita bertindak lebih jauh. Arini mengambil berkas di hadapannya. Nama samaran, riwayat pekerjaan palsu, dan dokumen identitas baru telah disiapkan untuknya. Dalam misi ini, dia akan berperan sebagai Arini Pradipta, seorang pegawai baru yang ditempatkan di bagian administrasi kantor tersebut. Meski terbiasa dengan misi berbahaya di medan perang, kali ini ia harus bertarung dengan musuh yang berbeda, birokrasi korup yang sulit disentuh oleh hukum biasa. Berapa lama aku punya waktu? Tanya Arini, tetap fokus. Sebulan, maksimal, jawab Surya. Tapi jika situasi memburuk atau identitasmu terancam terbongkar, kau harus segera keluar. Ini bukan sekadar operasi pengintaian. Jika keadaan memaksamu untuk bertindak, lakukanlah. Arini mengangguk mantap. Baginya, kejahatan tetaplah kejahatan, entah itu di medan perang atau di balik meja kantor pemerintahan. Ia memahami risiko misi ini, tidak ada baku tembak atau ledakan, tetapi ia harus menghadapi lawan yang mungkin lebih berbahaya, orang-orang berjas rapi dengan senyum licik dan kekuasaan di tangan mereka. Malam itu, di apartemennya yang sederhana, Arini menatap cermin. Ia mengenakan kemeja putih polos dan rok hitam selutut, seragam khas pegawai negeri sipil. Tak ada sisa-sisa tentara dalam dirinya malam ini. Esok hari, dia akan masuk ke dunia baru, dunia yang tak membutuhkan senjata api, tetapi tetap penuh dengan pertempuran. Dengan napas panjang, ia mempersiapkan dirinya untuk menjalani peran barunya. Di luar, hujan mulai reda. Kota Jakarta masih sibuk, seperti tak peduli dengan misi rahasia yang akan segera dimulai. Namun bagi Arini, esok bukanlah hari biasa. Ini adalah awal dari perburuan panjang melawan ketidakadilan. Pagi pertama Arini di kantor Dinas Pelayanan Publik Kota Jaya dimulai dengan langkah penuh perhitungan. Ia melangkah melewati pintu utama gedung itu, membawa tas berisi dokumen dan beberapa alat penyamaran kecil yang tersembunyi dengan rapi. Matanya dengan cepat menangkap setiap sudut ruangan, meja-meja administrasi yang dipenuhi tumpukan berkas, antrean warga yang tampak resah, dan pegawai yang sibuk, beberapa bekerja dengan sungguh-sungguh, sementara yang lain tampak lebih tertarik berbicara atau bersantai. Seorang wanita berkacamata, sekitar awal 40-an, menyambutnya di meja depan. "Kamu pegawai baru?" "Iya." "Arini Pradipta?" tanyanya dengan senyum profesional. "Benar, Bu. Saya Arini. Mulai tugas hari ini," jawabnya dengan suara ramah. "Saya Bu Sinta, Kepala Bagian Administrasi. Kamu akan ditempatkan di loket perizinan, membantu pengarsipan dokumen dan pelayanan masyarakat. Jangan kaget kalau suasana di sini agak, ya, kamu akan mengerti sendiri nanti," katanya dengan nada ambigu. Arini hanya tersenyum kecil dan mengikuti Bu Sinta menuju meja kerjanya. Dalam waktu singkat, ia mulai mengamati pola kerja di sekelilingnya. Tak butuh waktu lama baginya untuk melihat tanda-tanda yang mencurigakan. Seorang pria berbadan besar dengan seragam PNS yang sedikit kusut tampak sering menghampiri beberapa pegawai, berbisik di telinga mereka, lalu menyelipkan sesuatu di bawah meja. Beberapa warga yang mengajukan permohonan izin tampak enggan berbicara dengan suara keras, seolah takut sesuatu. Saat jam istirahat tiba, seorang pegawai pria muda, Dika, duduk di sebelahnya di kantin. "Gimana hari pertamamu? Lumayan sibuk, kan?" tanyanya sambil tersenyum. "Ya, cukup banyak yang harus dipelajari," jawab Arini santai. "Tapi aku penasaran, ada banyak warga yang kelihatannya tidak nyaman saat mengurus dokumen di sini. Apa memang sering ada masalah?" Dika tersenyum tipis, seperti menimbang-nimbang apakah harus menjawab atau tidak. "Kalau kamu pintar, lebih baik jangan terlalu banyak tanya soal itu,"
bisiknya pelan sebelum kembali menyantap makanannya. Arini tahu, ia baru saja menemukan pintu masuk menuju rahasia kelam di kantor ini. Hari demi hari, Arini semakin memahami pola kerja di kantor Dinas Pelayanan Publik Kota Jaya. Ia melihat bagaimana warga yang tidak membayar uang pelicin, dibuat menunggu berjam-jam, sementara mereka yang menyerahkan amplop tipis bisa menyelesaikan urusannya dalam hitungan menit. Beberapa pegawai seperti Dika tampak enggan ikut campur, tapi ada juga yang terang-terangan terlibat. Sosok pria berbadan besar yang dilihatnya di hari pertama ternyata bernama Pak Herman, seorang staf senior yang bertindak sebagai perantara dalam pungutan liar. Arini sengaja mengulur waktu selama beberapa hari sebelum akhirnya pura-pura mengalami kesulitan dengan berkasnya sendiri. Ia mendekati meja Pak Herman, membawa sebuah dokumen yang sengaja ia buat tidak lengkap. "Pak, maaf, saya masih baru. Saya kesulitan mengurus berkas ini. Bisa dibantu?" tanyanya dengan wajah polos. Pak Herman menatapnya sebentar sebelum menyeringai. "Ah, kalau urusan kayak gini gampang. Tapi kamu tahu sendiri, kan? Di sini ada aturan yang tidak tertulis." Ia menekankan kata aturan dengan nada licik. Arini berpura-pura bingung. "Maksudnya, Pak?" Pak Herman tertawa pelan, lalu menyelipkan selembar kertas kecil ke bawah berkas Arini. "Baca ini nanti, jangan di sini," bisiknya sebelum kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Arini membawa berkas itu kembali ke mejanya, lalu membuka kertas kecil tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya tertulis angka, 200.000 untuk percepatan, 500.000 untuk prioritas. Kini ia memiliki bukti awal bahwa pungutan liar di kantor ini bukan sekadar isu, tapi sudah menjadi sistem terorganisir. Tapi siapa yang berada di atas Pak Herman? Apakah hanya staf biasa, atau ada orang yang lebih berkuasa yang mengatur semuanya? Arini tahu, jika ingin menembus lebih dalam, ia harus berhati-hati. Jika mereka mulai mencurigainya, misinya bisa berakhir sebelum sempat membongkar jaringan ini sepenuhnya. Malamnya, Arini duduk di apartemennya, mencatat semua temuannya dalam sebuah jurnal rahasia. Ia juga merekam suaranya sendiri sebagai bentuk laporan pribadi. Hari keempat, saya sudah menemukan indikasi kuat bahwa pungutan liar di kantor ini memiliki sistem tarif yang jelas. Pak Herman tampaknya hanyalah perantara. Target berikutnya adalah mencari tahu siapa yang menarik keuntungan terbesar dari praktik ini. Ia mematikan perekam suaranya dan menghela napas panjang. Permainan baru saja dimulai, dan Arini harus memastikan ia melangkah dengan cermat. Semakin lama Arini bekerja di kantor Dinas Pelayanan Publik Kota Jaya, semakin jelas pola permainan kotor yang terjadi. Setiap pagi, Pak Herman selalu mengadakan briefing singkat dengan beberapa pegawai tertentu, terutama mereka yang bekerja di bagian perizinan. Tak pernah ada agenda resmi, hanya sekadar obrolan ringan, tapi setiap kali pertemuan selesai, amplop coklat selalu berpindah tangan. Arini menyadari bahwa semua transaksi ilegal dilakukan dengan sangat hati-hati. Tidak ada permintaan uang secara terang-terangan kepada warga. Sebaliknya, mereka dibuat frustrasi dengan prosedur yang berbelit-belit hingga akhirnya ada seseorang yang membantu mereka dengan tawaran jalur cepat. Setiap pembayaran dikumpulkan oleh perantara seperti Pak Herman, lalu disalurkan ke atasan yang lebih tinggi. Tapi siapa? Suatu siang, Arini pura-pura pergi ke toilet, tapi justru berjalan ke area belakang kantor, tempat arsip lama disimpan. Ia melihat seorang pegawai wanita yang lebih tua, Bu Rini, sedang memegang setumpuk berkas dan memasukkannya ke dalam ruangan terkunci. Dengan gerakan cepat, Arini mengambil ponselnya dan merekam dari balik rak dokumen. "Bu Rini," panggilnya pelan, berpura-pura baru datang. "Itu berkas apa ya? Saya baru di sini, jadi masih bingung dengan sistem penyimpanan dokumen." Bu Rini terkejut, tapi segera tersenyum ramah. "Oh, ini data pengajuan izin yang ditolak. Biasanya yang nggak bayar, biaya tambahan, pasti masuk ke sini," katanya tanpa sadar membocorkan informasi penting. "Kalau yang sudah bayar?" tanya Arini, berpura-pura polos. "Langsung diproses ke ruangan Pak Fadli," jawab Bu Rini sambil menunjuk ke arah sebuah kantor di lantai 2. Nama itu langsung membuat Arini waspada. Pak Fadli adalah kepala bidang perizinan, orang yang dikenal ramah dan selalu bicara soal transparansi di hadapan wartawan. Jika dugaan ini benar, berarti salah satu pejabat tinggi kantor ini terlibat langsung dalam pungutan liar. Malam itu, di apartemennya, Arini menganalisis rekaman yang ia buat.
Kini, ia memiliki dua nama yang harus diselidiki lebih lanjut, Pak Herman sebagai perantara, dan Pak Fadli sebagai pihak yang menerima setoran. Tapi apakah ini berhenti di tingkat mereka, atau ada sosok lain yang lebih berkuasa di balik semua ini? Arini tahu, langkah berikutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika ia salah gerak, bisa saja nyawanya yang jadi taruhan. Hari-hari berikutnya, Arini semakin mendekati inti permainan. Ia mulai mendekati Pak Herman dengan sikap seolah-olah ingin belajar cara kerja di kantor ini. Beberapa kali, ia sengaja bertanya bagaimana cara mempercepat proses perizinan, mencoba memancing informasi lebih dalam. Pak Herman, yang mengira Arini mulai paham aturan tak tertulis di kantor ini, mulai bersikap lebih terbuka. Kalau kamu mau bertahan di sini lama, harus pintar-pintar main, Rin, kata Pak Herman sambil menyeruput kopi di kantin. Jangan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Kita ini cuma bantu warga biar nggak ribet. Ya, kalau mereka ngasih imbalan, wajar kan? Arini pura-pura tersenyum dan mengangguk. Iya, Pak, tapi saya lihat kayaknya yang atur semua ini bukan cuma kita, ya. Pak Herman menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. Tentu saja, kalau cuma saya, mana bisa sistem ini jalan mulus. Yang penting kamu tahu siapa yang harus dihormati. Pak Fadli itu orang baik, asalkan kamu ngerti caranya kerja. Nama itu lagi. Arini kini yakin bahwa Pak Fadli bukan sekadar bagian kecil dari sistem ini, melainkan otak utama. Tapi masih ada satu pertanyaan besar, apakah dia bekerja sendiri, atau ada pihak lain yang lebih tinggi? Sore itu, Arini menemukan celah untuk menyelidiki lebih dalam. Ia melihat Pak Fadli masuk ke ruangannya dengan membawa sebuah tas hitam tebal. Tak lama, seorang pria berbadan tegap dengan jas mahal datang dan masuk ke ruangan yang sama. Arini segera mengenali pria itu, namanya Adrian Prakoso, seorang pengusaha yang sering muncul di berita terkait proyek-proyek besar di kota ini. Dengan hati-hati, Arini memasang ponsel di mode rekam suara dan mendekat ke pintu ruangan Pak Fadli. Suara samar percakapan terdengar, jumlahnya sesuai. Suara Adrian terdengar dingin. Sudah saya pastikan. Seperti biasa, bagian untuk Pak Ketua akan dikirim besok, jawab Pak Fadli. Arini menahan napas. Pak Ketua, siapa yang mereka maksud? Apakah ada sosok lebih besar yang mengendalikan semuanya? Satu hal yang pasti, permainan ini lebih dalam dari yang ia kira. Jika ingin menjatuhkan mereka, Arini harus menembus lebih jauh ke dalam pertahanan lawan, dan itu berarti mengambil risiko lebih besar dari sebelumnya. Arini tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja didengarnya. Nama, Pak Ketua, yang disebut dalam percakapan antara Pak Fadli dan Adrian Prakoso jelas mengindikasikan adanya sosok yang lebih berkuasa di balik jaringan pungli ini. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa orang itu? Dan seberapa besar jaringannya? Keesokan harinya, Arini kembali bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya terus berputar. Saat jam istirahat, ia sengaja mendekati Dika, pegawai muda yang sejak awal tampak enggan membahas soal pungli. Duduk di kantin, Arini mencoba membuka percakapan dengan hati-hati. Dika, kamu sudah lama kerja di sini, kan? Tanyanya sambil menyeruput teh hangat. Dika melirik sekeliling sebelum menjawab. 5 tahun. Kenapa? Arini menurunkan suaranya. Aku dengar ada sosok besar yang mengendalikan semuanya. Katanya, di atas Pak Fadli masih ada, Pak Ketua. Kamu tahu siapa dia? Dika langsung tegang. Ia menelan ludah dan melirik sekeliling lagi, seakan memastikan tak ada yang mendengar. Jangan tanya-tanya soal itu, Rin, bisiknya. Orang yang sudah terlalu jauh masuk ke urusan ini biasanya nggak bisa keluar lagi dengan selamat. Jawaban itu membuat Arini semakin yakin bahwa yang sedang dihadapinya bukan sekadar praktik pungli biasa, melainkan jaringan yang terhubung ke orang-orang kuat di pemerintahan atau bahkan aparat hukum. Ia harus bergerak lebih cepat sebelum ada yang mencurigainya. Malam itu, Arini menghubungi Kolonel Surya melalui jalur komunikasi aman. Saya butuh informasi tentang seorang pengusaha bernama Adrian Prakoso, serta kemungkinan adanya pejabat tinggi yang terlibat dalam jaringan ini. Saya menduga ada sosok yang lebih besar yang mengatur semuanya, lapornya. Kolonel Surya terdiam sejenak sebelum menjawab, baik. Aku akan meminta tim intelijen mengumpulkan data. Tapi hati-hati, Arini, kalau benar ada orang besar di balik ini, mereka tidak akan ragu menghabisi siapapun yang mengancam sistem mereka. Arini menutup komunikasi dan menatap keluar jendela apartemennya.
Kota yang tampak tenang ini menyembunyikan banyak kejahatan di balik meja-meja kekuasaan. Tapi ia sudah bertekad, tak peduli seberapa kuat lawannya, ia tidak akan mundur sampai keadilan ditegakkan. 2 hari setelah laporannya kepada Kolonel Surya, Arini menerima pesan terenkripsi. Intelijen telah menemukan informasi penting, Adrian Prakoso adalah pengusaha yang memiliki hubungan erat dengan beberapa pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Pelayanan Publik Kota Jaya, seseorang bernama Bambang Setiawan. Sosok inilah yang kemungkinan besar disebut sebagai Pak Ketua. Arini semakin berhati-hati dalam setiap gerakannya. Ia tahu bahwa dirinya sudah memasuki zona berbahaya. Jika sampai ketahuan menyelidiki terlalu dalam, nyawanya bisa menjadi target. Namun, ia juga tahu bahwa ini saatnya bergerak. Mengandalkan informasi yang ia peroleh, Arini merancang strategi. Ia harus memancing Pak Fadli atau Adrian Prakoso untuk mengungkap lebih banyak bukti. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu sore, saat jam kantor hampir selesai, Pak Herman mendekatinya dengan senyum khasnya. "Rin, Pak Fadli mau ketemu kamu di ruangannya. Katanya ada hal penting yang mau dibicarakan," katanya sambil menepuk bahunya ringan. Arini menahan ekspresi curiganya dan hanya mengangguk. Ini bisa jadi perangkap, tetapi juga peluang emas untuk mendapatkan informasi langsung dari salah satu tokoh utama di jaringan ini. Dengan langkah tenang, ia menuju ruangan Pak Fadli, memastikan bahwa perekam kecil yang tersembunyi di jam tangannya aktif. Pak Fadli menyambutnya dengan senyum ramah, tetapi ada sesuatu di balik matanya yang membuat Arini waspada. "Arini, saya dengar kamu cepat beradaptasi di sini. Bagus, saya butuh orang yang bisa bekerja dengan cara yang lebih fleksibel." Arini berpura-pura penasaran. "Maksud Bapak?" Pak Fadli menyandarkan tubuhnya di kursi. "Kamu pasti sudah lihat sendiri bagaimana sistem di sini bekerja. Ada cara mudah, ada cara sulit. Kalau kamu ingin sukses, saya bisa membantumu. Tapi kamu harus tahu bagaimana bermain di tim yang benar." Arini pura-pura berpikir sejenak sebelum menjawab, "Saya tertarik, Pak. Tapi kalau saya ikut, siapa yang sebenarnya saya bela? Saya ingin tahu siapa yang benar-benar mengendalikan permainan ini." Pak Fadli tersenyum tipis, tetapi sebelum ia bisa menjawab, pintu ruangan terbuka tiba-tiba. Seorang pria berbadan kekar masuk tanpa mengetuk, Adrian Prakoso. "Kamu ini terlalu banyak bicara, Fadli," katanya dengan nada tajam. Ia kemudian menatap Arini dengan penuh selidik. "Dan kamu, sepertinya terlalu penasaran." Jantung Arini berdegup lebih cepat. Ia baru saja melangkah ke dalam sarang musuh, dan kini ia harus menemukan cara keluar sebelum semuanya terlambat. Arini tetap tenang meski situasinya mulai memburuk. Ia tahu bahwa Adrian Prakoso bukanlah orang sembarangan, dan kehadirannya di ruangan ini bisa berarti 2 hal, ia mencurigai sesuatu, atau ia ingin merekrutnya langsung ke dalam jaringan. Kedua kemungkinan itu sama berbahayanya. Pak Fadli terlihat gelisah, tetapi berusaha mempertahankan sikap santai. "Santai, Adrian. Arini ini anak cerdas. Aku cuma ingin memastikan dia tahu cara kerja di sini sebelum dia benar-benar bergabung." Adrian menyipitkan mata, menatap Arini seolah mencoba membaca pikirannya. "Begitu? Iya, kalau begitu, aku ingin mendengar langsung dari dia." Arini mengambil napas dalam. Ia harus bermain dengan cerdik. Jika ia terlihat ragu sedikit saja, mereka bisa langsung curiga. "Saya hanya ingin memastikan saya berada di pihak yang tepat, Pak," katanya dengan nada penuh perhitungan. "Saya melihat bagaimana sistem ini bekerja, dan saya tidak ingin salah langkah." Adrian masih menatapnya, lalu tiba-tiba tersenyum tipis. "Kau pintar, aku suka orang-orang yang tahu bagaimana bertahan hidup." Ia lalu melirik Pak Fadli. "Pastikan dia belajar dengan benar. Aku tak mau ada orang bodoh dalam tim kita." Setelah itu, Adrian berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan Arini dan Pak Fadli di ruangan itu. Pak Fadli menghela napas lega sebelum tersenyum pada Arini. "Kamu beruntung dia tertarik padamu. Kalau tidak, mungkin ceritanya akan berbeda." Arini hanya tersenyum kecil, padahal pikirannya bekerja cepat. Ini bukan sekadar penyusupan biasa, ia baru saja mendapatkan akses langsung ke pusat jaringan korupsi ini. Namun, itu juga berarti satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ketika ia keluar dari ruangan, ia merasakan tatapan tajam Pak Herman dari kejauhan. Arini tahu, mulai saat ini setiap gerakannya akan diawasi lebih ketat. Permainan ini semakin berbahaya, dan ia harus mencari cara untuk menjatuhkan semuanya sebelum mereka menjatuhkannya terlebih dahulu.
Setelah pertemuannya dengan Adrian Prakoso, Arini tahu bahwa setiap langkahnya kini diawasi. Ia harus bergerak lebih hati-hati, tetapi juga lebih cepat. Jika terlalu lama berpura-pura, mereka bisa mulai curiga. Jika terlalu terburu-buru, ia bisa kehilangan kesempatan untuk menjatuhkan seluruh jaringan ini. Malam itu, Arini kembali menghubungi Kolonel Surya dengan jalur aman. Saya sudah berada di dalam lingkaran mereka. Adrian tampaknya percaya pada saya, tapi saya yakin mereka masih mengawasi gerak-gerik saya. Saya juga butuh informasi lebih lanjut tentang Bambang Setiawan, Kepala Dinas. Saya curiga dialah yang disebut sebagai Pak Ketua. Kolonel Surya terdengar berpikir sejenak sebelum menjawab, Bambang Setiawan adalah pejabat senior yang sudah lama berada di pemerintahan daerah. Namanya bersih di atas kertas, tapi ada banyak rumor tentang kekayaannya yang melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir. Kami akan menggali lebih dalam. Tapi hati-hati, Arini. Jika benar dia ada di puncak jaringan ini, maka dia memiliki perlindungan dari banyak pihak. Esok harinya, Arini menerima tugas baru dari Pak Fadli, menemani salah satu klien khusus dalam proses percepatan izin. Klien itu bukan orang biasa, melainkan seorang kontraktor besar yang mengajukan proyek pembangunan pusat perbelanjaan. Arini tahu ini adalah ujian untuk melihat sejauh mana ia bisa dipercaya. Di ruang pertemuan tertutup, Pak Fadli mulai menjelaskan proses percepatan kepada kontraktor itu. Arini mendengarkan dengan cermat, memastikan bahwa perekam kecil di dalam jam tangannya menangkap setiap kata. Seperti biasa, 10% dari nilai proyek masuk ke dana operasional. Setengahnya naik ke tingkat atas, ujar Pak Fadli santai. Kontraktor itu hanya mengangguk, seolah ini bukan sesuatu yang baru baginya. Asal proyek saya jalan, saya ikut aturan main, katanya sambil menyerahkan sebuah tas hitam. Arini memperhatikan bagaimana Pak Fadli menerima tas itu tanpa banyak bicara, lalu menyimpannya ke dalam laci meja. Saat pertemuan selesai, Arini berpura-pura meninggalkan ruangan lebih dulu. Namun, ia kembali beberapa menit kemudian dengan alasan mencari dokumen yang tertinggal. Saat itu, ia melihat Pak Herman masuk dan mengambil tas hitam itu, lalu keluar dengan langkah tergesa. Arini mengikuti dari kejauhan dan melihat Pak Herman menyerahkan tas itu kepada seseorang di parkiran belakang, seorang pria berbadan tegap dengan jas mahal. Dengan cepat, ia mengambil beberapa foto dari balik mobil yang diparkir. Saat pria itu berbalik, Arini hampir menahan napas. Pria itu adalah Bambang Setiawan. Kini, ia memiliki bukti bahwa kepala dinas itu benar-benar berada di puncak jaringan korupsi ini. Tapi bukti ini belum cukup untuk menjatuhkannya. Arini harus mencari cara untuk menghubungkan semua pihak dalam satu operasi besar. Namun, sebelum itu, ia harus memastikan dirinya tetap hidup cukup lama untuk melakukannya. Dengan bukti baru yang didapatnya, Arini semakin yakin bahwa Bambang Setiawan adalah dalang utama jaringan pungli ini. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung di pikirannya, seberapa dalam keterlibatan Bambang, dan siapa saja yang melindunginya. Jika ia bergerak terlalu cepat, bisa saja operasi ini gagal, atau lebih buruk lagi, nyawanya dalam bahaya. Malam itu, ia kembali menghubungi Kolonel Surya. Saya punya bukti visual Bambang Setiawan menerima uang dari Pak Herman. Tapi ini belum cukup untuk menjatuhkan semuanya. Saya butuh bukti transaksi keuangan, daftar penerima suap, atau sesuatu yang lebih besar. Kolonel Surya menghela napas. Kami sedang melacak aliran dana mencurigakan di rekening mereka. Tapi itu butuh waktu. Sementara itu, pastikan kamu tetap di dalam jaringan mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Kita butuh momen yang tepat untuk menjatuhkan mereka sekaligus. Keesokan harinya, Arini kembali bekerja seperti biasa, berpura-pura tidak mengetahui apapun. Namun, ia menyadari ada perubahan dalam cara orang-orang memperlakukannya. Pak Herman tampak lebih sering mengawasinya, dan beberapa pegawai lain mulai menjaga jarak. Mungkinkah mereka mulai curiga? Sore itu, Pak Fadli tiba-tiba memanggilnya ke ruangan. Arini, kamu sudah bekerja dengan baik. Adrian ingin bertemu denganmu lagi. Besok malam, datang ke restoran Arya pada pukul 8. Ini perintah. Arini berpura-pura tenang, tetapi di dalam kepalanya, ia langsung menyadari sesuatu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Adrian mungkin ingin mengujinya lebih jauh, atau lebih buruk lagi, mereka bisa saja mulai meragukannya. Namun, ia tidak punya pilihan selain datang. Malamnya, ia menyiapkan perlengkapannya dengan hati-hati.
Ia memastikan ada alat perekam kecil di dalam kalungnya, serta pisau lipat tersembunyi di balik jaketnya, berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Saat ia duduk di apartemennya, menatap malam yang gelap di luar jendela, ia tahu bahwa esok adalah titik krusial dalam misinya. Jika ia berhasil, ia bisa mendapatkan informasi lebih dalam. Tetapi jika ia salah langkah, mungkin besok akan menjadi malam terakhirnya.